Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini saya lagi jalan-jalan. Saya jalan-jalan di perkampungan dan saya menengok di kiri jalan. Saya lihat dari jauh ada pohon besar. Tak perkiraan itu makom umum. Ternyata saya mendekat. Ini adalah Mbah Punden. Setelah mendekat, tadi saya sebelum mendekat di Mbah Punden, saya bertanya kepada masyarakat cerita apa, mitos apa yang terjadi di Punden ini. Nah, Punden ini di dekat gapuronya ada nama dari pundennya, yaitu Punden Mbah Petapan Mbah Iroboyo, ya, Petapan Mbah Iroboyo. Sehingga Petapan Mbah Iroboyo ini sudah dibangun oleh masyarakat, sudah bagus, dan cuma ada segi sesuatu yang tidak begitu bisa atau belum terawat dengan kasihannya Mbah Iroboyo di sini. Oke, kita lanjut langsung saja cerita apa di dalam pertapan Mbah Iroboyo di siang hari ini. Oke, lanjut kembali. Go. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Inilah petapan Mbah Iroboyo. Oke, ini petapan Mbah Iroboyo. Oke. Petapan Mbah Iroboyo posisi ada di Kota Nganjuk. Ya. Mungkin teman-teman yang melihat sudah bisa mengetahui petapan Mbah Iroboyo itu daerah mana, Nganjuk sebelah mana. Oke, kita langsung saja menuju di petapan Mbah Iroboyo. Petapan Mbah Iroboyo, di sini ada sebuah rumah, ya, kecil tapi agak, ya, terbentuk dengan bagus sebenarnya. Tapi entah apa yang terjadi di dalam petapan Mbah Iroboyo ini, sudah dibangun sudah bagus, tapi tidak begitu, kurang perawatan dari semua pihak yang terkait di wilayah ini. Dan petapan Mbah Iroboyo ini juga dilengkapi dengan bendera Sang Merah Putih, sudah berkibar. Namun di sekeliling Mbah Iroboyo makamnya kurang bisa terawat. Dan di sekitar di sisi-sisi makam Mbah Iroboyo ada pohon besar yang mungkin untuk umur dari segi pohon ini mungkin juga ratusan tahun kalau bisa dibilang, karena pohon ini, ya, tumbuhnya lama sekali, sehingga pohon ini sebesar ini mungkin sudah beratus-ratus tahun ada di makam ini. Dan pohon ini kalau saya lihat ini dinamakan pohon sprei, bukan beringin tapi pohon sprei. Perbedaan antara pohon sprei dan beringin yang saya ketahui, kalau pohon beringin itu sulurnya, akarnya itu sampai ke bawah. Kalau sprei itu hanya sedikit-sedikit. Inilah. Ini sprei 1000 pintu. Kalau bisa dilihat. Assalamualaikum, Mbah. Ini pohon sprei 1000 pintu. Mungkin kenapa dikatakan 1000 pintu? Pohon sprei ini terjadi, ya, berliku-liku dari segi akar sampai bawah. Pohon sprei 1000 pintu gaib ada di sini. Nah, oke, inilah sekitar makom Mbah Iroboyo yang sekelilingnya sudah dipagar rapi, dipagar bagus, tapi cuma perawatannya. Mungkin setelah masyarakat mengetahui makom Mbah Iroboyo yang sebenarnya akan dibersihkan oleh masyarakat seliling atau masyarakat sekitarnya. Dan konon cerita dari masyarakat bahwa dulunya bukan pohon sprei tapi pohon beringin.
Nah, pohon beringin pada waktu dulu karena begitu lebat dan besarnya sehingga masyarakat menjuluki pohon beringin dulu akarnya sampai mengelilingi kota Nganjuk. Jauhnya akar di bawah itu, ke dalam bawah itu, sampai akarnya mengelilingi Nganjuk semuanya. Sehingga akarnya itu menjauh sampai lebar. Ada orang ingin mengganti pohon beringin menjadi pohon sprei. Pada waktu itu konon ceritanya, mitosnya pohon beringin itu ditebang, tapi ditebang itu tidak bisa, tidak kuat untuk menebang pohon beringin, akhirnya dibakar. Ada seorang yang ingin membakar pohon beringin, akhirnya dibakar, pohon itu akhirnya layu, orangnya yang membakar juga layu. Begitu pohon beringin itu tumbang, orangnya yang membakar dan nyuruh itu juga tumbang. Semua ikut tumbang karena Mbah Hiroboyo tidak terima, sehingga terus dengan masyarakat yang lain diganti dengan pohon sprei ditanami. Itu cerita mitos yang dahulu. Dan setelah saya lihat di sini setiap tahun juga ada nyadran ya, kelihatannya ada nyadran. Dan bagi katanya konon masyarakat kalau ada orang punya gawe tetap izin ya, minta izin, minta doa restu ada di punden Mbah Hiroboyo ini. Ini konon cerita dari masyarakat. Cuma ini tidak ada yang bisa terawat dengan bagus ya. Ini saya mengajak teman ekspres malam yang mengetahui dengan seluk-beluk di kampung ini Mbah Punden Hiroboyo. Mungkin saya mau bertemu dengan teman, mungkin ada sedikit banyak 1-2 curahan tentang makom Mbah Hiroboyo. Ya, sobat, ini mungkin teman bisa mengetahui sedikit banyak apa keluh kesah atau apa kesan pesan sejak dulu sampai sekarang yang teman tahu tentang makom Mbah Hiroboyo. Bagaimana? Ya, sebelumnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang ini sejak dulu memang udah pohon ini ya ratusan tahun lah dari ini lihat gede pohonnya itu. Emang dulu itu emang masih belum kayak gini, masih rata sekelilingnya aja belum ada pagernya. Konon mitosnya kan dari tahun dulu kan kiri kanannya sekelilingnya ini kalau ada kayak orang yang nggak minta izin apa gitu kan, kalau mau punya hajat gitu ya pasti ada aja keluhannya dari pas acara hajat itu, bahkan sampai dari leluhur itu sampai datang ke rumah nyampain. Istilahnya ya namanya orang Jawa lah, jangan sampai tinggal adatnya lah. Mungkin dari situ yang itu sempat minta maaf dan akhirnya ya ngadain acara selamatan. Konon gitu dari tahun ke tahun akhirnya dari pihak lingkungan sepakat buat untuk menguri-uri lah buat tetap biar ada terus, jangan sampai ninggalin lah kayak ini tapan ini dari asal usul orang dulu, dari dirinya desa Mungkung ini. Oke lah, dari situ saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Oke, selebihnya ya mohon maaf. Oke. Nah, terima kasih. Ini tadi saya bertemu dari masyarakat yang asli penghuni dari kampung sini. Ini juga banyak mitos dan cerita ya zaman dahulu. Pada waktu dulu itu kalau belum dibangun ya, ada orang yang agak tidak enak, ada punya hajat, tidak pamit, tidak izin, itu banyakkan terjadi sesuatu. Nah, sesuatu di yang punya hajat. Setelah ada orang yang ngerti, orang tua di sini memberitahu bahwa untuk berkirim selamatan
di pertapan sini sehingga sesuatu kejadian janggal tadi akan selesai. Ternyata benar ya, masyarakat mengatakan seperti itu, bahwa kalau ada hajatan intinya hanya minta izin, minta doa restu